perdana ya, rapat pimpinan cabang KPP Kabupaten Sumedang, di mana inti dari acara rapat atau agenda rapat pada hari ini adalah untuk merumuskan program kerja kita 1 tahun ke depan. Makanya kemarin sebelum kita rapim, Ibu sudah menginstruksikan untuk para para ketua bidang untuk melakukan rapat internal dulu dengan masing-masing anggotanya. Dan alhamdulillah kemarin sudah dilakukan, sudah ada laporan dari beberapa ketua bidang, sudah melakukan rapat internal dari dengan anggotanya masing-masing, sehingga sudah ada beberapa rumusan yang masuk. Jadi kita tinggal menyusun dari usulan-usulan yang sudah masuk di tiap-tiap bidang ya, Bu Sekretaris ya. Nah, itu mungkin yang utamanya. Kemudian kita juga sekaligus nanti akan ada penyerahan laporan dari Sekretaris dan Bendahara tentang kegiatan acara pelantikan kemarin yang sudah dilaksanakan. Saya juga mengucapkan terima kasih, pelantikan kemarin meriah dan mendapatkan sambutan yang positif dari berbagai pihak, baik dari KPPI Jabar, yang di tingkat pusat juga, kemudian para organisasi yang lain juga memberikan aplaus yang luar biasa pada kita. Alhamdulillah, meskipun saya baru belajar ada sebagai perdana ya menjadi ketua KPPI, tapi alhamdulillah berkat dukungan dari semua pengurus, dari semua ibu-ibu yang kita kompak, kerja keras, kerja ikhlas, alhamdulillah semua terlaksana dengan baik ya. Itu penyampaian untuk laporan mungkin nanti saja ya, terakhir setelah sambil menunggu Bu Novi Bendahara. Nah, kita kemarin yang sudah ini mana saja, ini dari Humas ya, divisi politik dan kerjasama antar lembaga. Yang lainnya sosial kemasyarakatan. Iya, mana? Ini sosial kemasyarakatan. Kemudian berapa kita 6 bidang kan ya? Iya. Bidang yang lain belum di print. Nanti bisa disampaikan ya secara langsung. Untuk mempersingkat waktu, mungkin tiap-tiap bidang silakan untuk menyampaikan laporannya ya, begitu ya. Enggak, mau dimulai dari mana dulu? Terima kasih Ibu Ketua. Ini kita maraton ya, tapi insya Allah untuk maraton hasilnya mencekik gitu ya. Jadi semuanya tersampaikan. Untuk itu kita mungkin mulai kepada bidang Telis itu di bidang pendidikan dan latihan. Iya, pendidikan dan latihan. Silakan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf belum ada penalnya Bu. Dari bidang divisi politik dan kerjasama antar lembaga, kami memang tidak mengadakan pertemuan offline, jadi hanya di WA group. Dan alhamdulillah sumbangsi para semua pengurus, alhamdulillah ada, dan kita sudah rangkumkan di sini. Karena divisi kami adalah divisi politik dan kerjasama antar lembaga, jadi program kerjanya itu kita bikin schedule, karena kita akan melakukan kunjungan-kunjungan. Kita akan menjalin kerjasama dengan lembaga legislatif, eksekutif, organisasi masyarakat, organisasi politik, dan lembaga penyelenggara pemilu. Nah, dengan harapan kunjungan kita ke setiap lembaga itu bisa menghasilkan diklat itu, yang nanti bagian diklat atau ada mungkin kerjasama lain seperti basar, pameran, seminar atau gitu, kita mengharapkan dari hasil kunjungan itu gitu. Nah, dan nanti bulan Oktober saja gitu. Setuju. Ya. Mungkin yang lainnya sampai bulan Desember aja, sisanya nanti kita periode berikutnya. Mudah-mudahan ada hasilnya kunjungan kita. Minimal yang pertama dulu lah ke DPRD atau ke KPP, kita bisa dapet diklat atau dapat seminar atau dapat apalah gitu. Nanti saya teleponan sama Bu Titus lagi. Nah itu, dan sebenarnya ada satu Bu yang tidak ditulis tapi mau dibicarakan di sini. Kunjungan masyarakat. Di sini saya dalam rangka Hari Anak setiap bulan Juli. Yang ketiga, pemberian bantuan sosial. Memberikan bantuan sembako kepada korban bencana alam di daerah sekitar. Pelaksanaannya itu di mana ada bencana alam. Kegiatan yang keempat, kegiatan kesehatan dan jasmani. Mengadakan
Senam rutin setiap hari Jumat itu khusus untuk pengurus KPPI Kabupaten Sumedang. Yang seterusnya mengadakan kerja senam dalam rangka HUT KPPI. Ini luar biasa ya, ternyata ketika diberikan suatu mandat itu luar biasa, keluar ide-idenya. Ini hebat ya, hebat. Mudah-mudahan ya ide-ide dan ini kita tuntaskan, sampaikan ya. Kalaupun misalkan ternyata karena waktu yang sangat luar biasa, kita itu menghadapi ini ya, pileg ya, tahun 2024 Februari. Jadi misalkan ini kalau terlalu banyak nanti mungkin kita sama Ibu, sama KSB dan juga para wakil ketua akan bertemu lagi setelah saya merangkum semuanya. Nanti akan kita inikan kisi-kisi dari semuanya, mana yang memang program betul-betul gitu ya, betul-betul. Artinya bukan laksanakan tapi dikasih lagi waktu mungkin ya begitu. Mungkin yang paling ini karena sesuai dengan visi misi mungkin yang paling dekat itu yaitu programnya dari organisasi ya, tentang itu misi kemarin ketika dikatakan oleh Ibu itu harus kita dukung. Dan kinerja dari semua ketua bidang, saya sengaja memberikan tugas sebelumnya kepada para ketua bidang untuk melakukan rapat internal masing-masing. Jadi ketika kita bertemu ini sudah praktis ya, betul kan? Sudah praktis, tidak usah konsep lagi di dalam ruangan rapat, tetapi memang sudah punya konsep-konsepnya masing-masing, dari bagian bidang politik, dari bidang pendidikan, bidang OKK dan sebagainya. Tinggal kita merangkum. Nah, alhamdulillah saya sudah menerima dan sudah mendengarkan semua pemaparan dari 6 bidang yang sudah disampaikan tadi, termasuk bagian untuk bidang hukum nanti saya akan minta susulan ya, Bu Cucu ya. Mereka menyampaikan kalau tidak bisa hadir, menyampaikan konsep atau PDF-nya kepada kita untuk kita ramu. Nah, saya sedikit membahas untuk bidang organisasi. Betul ini menjadi target karena sesuai dengan fakta integritas seperti yang saya sampaikan, saya harus benar-benar menepati janji membentuk DPAC di Kabupaten Sumedang di 26 kecamatan. Mekanismenya saya sudah mendapatkan arahan, jadi mekanismenya begini Bu Cucu. Kita sebagai DPC KPPI bersurat ke DPD ke ke partai tingkat kabupaten, menyampaikan bahwa kita akan meminta rekomendasi dari tiap ketua PAC atau PK atau apa ya yang namanya di tiap itu kan berbeda, untuk meminta rekomendasi kader-kader dari tiap kecamatan. Karena kalau kita meminta kepada DPD tiga kabupaten, mereka pun nanti kita dikasih yang hanya itu saja, misalnya hanya dapil 1 saja orangnya, jadi tidak akan menyebar. Nah,
Terus kita pun memberikan surat kepada masing-masing ketua PAC atau ketua PK, ketua partai tingkat kecamatan. Jadi untuk PKS, apa namanya di PKS? DPC. Untuk PKS kita memberikan surat kepada ketua DPD-nya permohonan bahwa DPC KPPI akan mengadakan pembentukan DPAC dan ingin melibatkan dari 26 kecamatan dari struktural itu. Nanti mereka memberikan rekomendasi, tapi surat itu kita berikannya sampai kepada ketua DPC masing-masing. Ya, nanti kita tentukan apakah satu kecamatan kita minta 3, apa minta 2, nanti kita rumuskan ya komposisinya. Saya bersurat kepada ketua DPC atau ketua PAC masing-masing partai juga. Kalau untuk yang DPC itu Bu diteruskan dari DPD atau kita yang bikin? Kita yang bikin. Jadi kita bikin surat, yang satu surat pemberitahuan bahwa kita bersurat ke masing-masing ketua partai kecamatannya. Kemudian dari ketua kecamatannya kita surati secara langsung. Tembusan yang ke kecamatan kita tembuskan kepada DPD-nya gitu. Jadi ketika kita menyampaikan surat kepada ketua kecamatan dari masing-masing partai, DPD-nya mengetahui karena pertama kita sudah memberikan surat secara langsung dan ada tembusannya juga. Itu mekanismenya. Nah, nanti kita tinggal rumuskan nanti bagian ketua bidang OKK dan wakil ketua bidang OKK untuk meramu nih akan seperti apa. Nah, untuk kepengurusan mungkin tidak harus selengkap di DPC ya. Kita bisa sederhanakan, misalnya hanya ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa bidang, misalnya seperti itu. Satu-satu ya, satu-satu saja, tidak usah nanti ada wakil sekretaris, wakil ketua atau wakil bendahara, tidak usah. Jadi KSB sama beberapa ketua bidang itu saja. Kalau ketua bidang 6, ditambah ini paling-paling 9 satu kecamatan. 9 ya. Jadi per partai 1. Ya, itu. Nah, itu ya untuk bidang organisasi. Nah, dari sekarang mungkin sekarang mah terlalu mepet ya. Pokoknya mah dan segala macam, alhamdulillah sudah ditetapkan karena ada Bunda Janet yang sudah memiliki keahlian di bidang media. Jadi otomatis ini sudah menjadi tim media ininya KPPI ya. Karena beliau juga pengurus di KPPI. Beliau otomatis punya tanggung jawab untuk mempublikasikan semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPPI. Dan harapan kita juga tentunya ya Bun ya, bahwa dengan adanya upload di media sosial, baik itu di IG, Facebook, YouTube dan sebagainya, semua kegiatan kita, keberadaan kita akan semakin terekspos, bisa diketahui oleh tingkat Jabar, bahkan mungkin oleh tingkat pusat, termasuk juga di lingkungan Sumedangnya sendiri, untuk menunjukkan bahwa kita KPPI itu ada, kita KPPI itu berkiprah gitu ya, seperti itu. Nah, untuk bagian media, wayahna merenang rada sibuk karena minimal tiap hari harus ada yang upload. Bisa jadi foto lama, tapi misalnya diramu lagi tagline-nya, misalnya dibuat seperti apa. Misalnya ada foto kita lagi begini, nanti selamat berbuka puasa diuploadkan, seperti itu. Kita tinggal ramu tagline-nya saja. Itu. Kemudian semua kegiatan itu didokumentasikan secara langsung, termasuk juga sekretaris ya, dan para wakil sekretaris juga Bu Cucu biar tidak terlalu repot, nanti dibagi tugas siapa yang mencatat semua kegiatan, siapa yang mencatat dokumentasi. Nanti silakan untuk tugasnya sekretaris dibagi. Yang penting selama kegiatan KPP berjalan, semua kesekretariatan kita harus rapi. Nah, supaya apa? Setiap nanti 5 tahun sekali kita kan harus ada laporan pertanggungjawaban. Jadi jangan sampai ketika kita menyampaikan laporan pertanggungjawaban tidak ada yang bisa kita sampaikan. Tapi kalau ada akan ngeberele bulan anu kegiatan ini. Foto kegiatan terlampir. Bulan anu ini. Foto kegiatan terlampir. Jadi kita jelas, kita kerja gitu. Kita ada gitu. Itu mungkin memang rada repot ya Bu Cucu ya, tapi wayah Pak. Dan memang ini sudah menjadi kewajiban kita ya. Sudah menjadi kewajiban kita. Gitu. Nah, jadi kalau lintas. Kalau kemarin mungkin pernah ada keluhan tukcing cenah. Nah, sekarang mah lain tukcing deui, jadi apa ya? Atar kicir ya. Makanya dari sekretariat tuh tadi minta untuk ini Bu, untuk laptop. Ya. Itu di pegangan selama ini. Siap. Gitu.
kemudian untuk bidang politik, bidang pendidikan tadi udah sempat dibahas ya Bu ya. Hal-hal yang penting, yang urgent itu akan kita prioritaskan. Gitu. Nah, jadi langkah, untuk kantor sementara belum ada kabar. Kemarin kan menunggu tanggal 29, tapi tanggal 29 masih belum ada kabar. Kita tunggu, tapi alternatif kita coba cari lagi masukan yang lain, yang strategis, biar kita secepatnya punya tempat untuk administrasi dan mengajukan izin domisili. Nah, setelah ada izin domisili, kita ke Yesbangpol untuk legalitas kita. Jadi apa yang dulu pernah ketemu ya, kita tuh tidak punya legalitas Bu, kata Bu Mimi, kita akan selesaikan, kita akan bereskan legalitasnya. Karena itu yang akan menjadi awal dasar kita bahwa kita bergerak ke KPP Kabupaten Sumedang sudah punya legalitasnya, ada kantornya. Nah, kaitan dengan yang lain-lain, ini kan sudah ada mulai kebutuhan biaya ya Bu ya, kebutuhan biaya. Nah, untuk yang kecil-kecil mungkin nanti Ibu akan ini ke kas bendahara, ke kas kecil, tapi nanti ditanya dulu supaya bendahara jangan susah untuk komunikasi atau mengeluarkan keperluan ya. Ataukah nanti kalau ini misalnya apakah siapa nih yang perlu untuk menerima ini urgent buat beli kertas sekretaris, nggak apa-apa Ibu langsung ke sekretaris, tapi sertifikat bendahara dan dicatatkan di bendahara ya, misalnya dilaporkan aja ya, dilaporkan bahwa ada keperluan untuk beli kertas, beli pulpen, beli dan lain sebagainya, beli amplop gitu ya, dilaporkan ke kuota, iya, maka kita dilaporkan ke bendahara. Nah, itu sudah dicatatkan, ada ya. Kesekretariatan. Teh, ayo mangga hilap. Yuk teh. Sudah. Oh iya, Sebenarnya bukan divisi tapi kita ada program juga. Sudah di print tapi tertinggal Bu. Tapi intinya cuma dua tapi banyak. Yang pertama pengadaan perlengkapan kesekretariatan. Itu saya sudah rinci keperluannya apa saja. Yang kedua pengadaan buku-buku administrasi kesekretariatan. Jadi kita notulensi rapat dan sebagainya ini kan tercatat dengan rapi. Sekarang masih saya catat di HP tapi mungkin nanti kita lebih terlihat. Nanti ada rinciannya dan ada saya sempat sama Telis bingung juga untuk pengadaan pembiayaan kita sih ya. Kan kita nggak enak dulu kalau dana ibu pribadi, mungkin kita juga berpikir bagaimana caranya menggali keuangan untuk KPP. Karena untuk keperluan kesekretariat terus terang banyak kan, paling tidak harus ada komputer untuk kita kerja, filter, itu kan yang standar-standar. Caranya, sementara kita belum mendapatkan bantuan dari manapun, otomatis kita harus bisa berdikari sendiri ya. Nah, untuk hal-hal kecil mungkin bisa Ibu handle secara langsung, tapi untuk hal-hal yang besar kita juga perlu memikirkan bersama. Nah, terus nanti apakah kita punya kas atau seperti apa, nanti mangga harusnya ada bendahara, mangga sama sekretaris nanti dibincangkan kira-kira seperti apa gitu. Jadi kita punya kas harian, jadi ketika kita akan bergerak kita menggunakan dana dari kas kita, termasuk kalau di kita tidak ada bidang UMKM ya, nggak ada yang paling organisasi kali Bu, sosial masyarakat ya, bersatunya di sana. Nah, untuk bidang sosial masyarakat juga mungkin kita akan efektifkan bidang usahanya ya Bu, supaya kita ada pemasukan, ada pemberdayaan buat kita gitu. Jadi kita tidak melulu mengandalkan bantuan atau biaya dari ketua, tapi ada pemberdayaan dari kita untuk kita gitu. Nah, sementara ibu-ibu sendiri kan kadang-kadang seperti hari ini meluangkan waktu. Kalau misalnya yang punya keahlian menjahit, kalau saya di rumah ngejahit baju udah dapat 2 baju, kali 100.000 dapat berapa. Sementara rapat-rapat begini kan meluangkan waktu, dapat uang enggak, yang ada juga mengeluarkan biaya gitu ya, ongkosnya supaya bisa terganti kira-kira apa. Nanti kita pikirkan, itu tambahan untuk bidang sosial ya. Nanti kita pikirkan juga bidang usahanya apa yang bisa menjadikan sumber penghasilan buat kita dan untuk kita gitu. Nah, bisa jadi misalnya salah satunya kita kan mau pilih nih, pasti kebutuhan untuk stiker, baligo, kaos dan sebagainya pasti itu mutlak dibutuhkan. Sementara kita bicara perempuan aja, caleg-caleg perempuan otomatis kan sudah dalam rekrutmen kita. Nah, apakah nanti kita tawarkan kepada mereka, ya Bu nanti pesan stiker misalnya ke KPPI ya gitu.
ke KPPI, harganya kita bisa lebih murah. Saya ada link percetakan atau apa yang lebih murah, tapi saya tidak mau mengambil keuntungan, saya serahkan ke KPPI. Jadi kalau misalnya taruhlah bikin baliho kan sekarang rata-rata 20 ribu ya, 20 sampai 25. Saya ada yang 15.000 dengan kualitas bagus. Berarti kalau kita jual 20, harga bersaing. Kita punya untung 5.000 dari per meter. Ada kelebihannya. Satu orang misalnya pecah 10 biji kali 18 kali 18 partai. Ya, sudah berapa? Itu kan akan jadi sumber penghasilan gitu, Bu. Maksud saya. Jadi ada kas nanti di bendahara. Setidaknya kalau kita kumpul-kumpul buat makan bisa ambil dari kas gitu. Ada yang sakit kita nengok ada. Jadi dari kas. Gitu ya Bu ya. Nah terus untuk masalah ini nanti mungkin akan rapat lagi, kita ini semua kami terima, akan rapat lagi tapi nanti diperkecil lagi antara paling KSB dengan para wakil ketua saja. Jadi masukan-masukan yang sudah masuk kita rumuskan, kita susun, kita padatkan supaya 1 tahun ke depan kita sudah mempunyai program kerja DPC KPPI yang memang sudah ditetapkan. Nah, semua bisa terwakili seperti yang dari Bu Mimi. Bu Mimi ini insya Allah bisa masuk semua, tapi kita padatkan. Dan kalau Bu Mimi dalam sampai Desember hanya 3 partai politik kunjungi, mungkin bisa selesai nih 18 partai kalau kita padatkan. Nah, kemudian kita juga harus sesuaikan time schedule-nya. Karena pasti masing-masing dari kita, ibu-ibu kan pasti ada yang nyalek juga ya, kita sibuk dengan dapil masing-masing. Itu kita sesuaikan, tidak bisa terlalu padat juga, tapi kita harus balancing lah antara kegiatan KPPI dan kegiatan pribadi kita untuk kemenangan masing-masing di dapilnya. Yang penting setiap bulan kita ada program yang dikerjakan, dan itu jangan lupa harus publish, harus gebiar di media, di tag nanti pakai hashtag kemana-mana supaya semua bisa mengetahui bahwa ini ada gitu ya. Ada mungkin itu yang ini ya Bu Cucu ya. Jadi alhamdulillah karena kemarin polanya saya sudah rubah, silakan rapat divisi dulu, setelah itu kita masukkan, nanti kita rumuskan lagi untuk menjadi program kerja tetap. Yang tadi daftar pengurus itu ada biodata per semuanya gitu, daftar rumah, alamat rumah gitu. Database. Kita sudah buat apa saja keperluan kita, termasuk buku yaitu ya administrasi, surat masuk, asuransi, termasuk buku induk anggota, sudah direncanakan. Ada sekitar 10 buku yang direncanakan, termasuk buku induk Biodata. anggota. Semua ada, sudah direncanakan. Ya syukur-syukur nantinya bisa jadi KTA gitu. Karena kan masih di HP semua. Iya. Semua dulu ya Bu ya, terserah nanti Ibu pilih mana yang betul. Ya, boleh. Intinya untuk membantu dalam kita penyusunan kesekretariatan, karena sudah ada yang mulai dicatat, dibukukan, mangga nanti untuk biaya awal, untuk keperluan kesekretariatan dari Ibu dulu nanti ditransfer ya, nanti dilaporkan ke ke bendahara. Gitu. Yang lain-lain kita menyusun. Mungkin mudah-mudahan di minggu depan kita bisa rapat lagi ya, dengan para wakil ketua dengan KSW untuk ditetapkan program kerjanya. Jadi nanti Ibu pun akan laporan ke Jabar. Tadi juga sudah laporan ini program kerja kita, dan mudah-mudahan kita laksanakan. Jangan sampai nanti program tersusun tapi tidak dilaksanakan. Oh iya, saya bantu. Di PDF-kan aja ke Abi ya, Sadayana. Ini juga sama, di PDF-kan aja. Ya, semua aja. Ya. Saya punya harapan ya, saya optimis bahwa KPP akan besar. Dengan kekompakan kita yang sudah terlihat, dengan semangat dari ibu-ibu semua, saya yakin KPP itu bisa besar. Ditambah lagi dengan ide-ide brilian dari ibu-ibu, link-linknya juga yang luar biasa. Kita bisa kolaborasikan semuanya, mencurahkan pikiran kita, tenaga kita untuk memajukan dari itu. Gitu ya. Kalau tidak pertanyaan mungkin cukup sekian ya Bu ya. Iya. Si Kaunian teh Salah taraweh. ada taraweh. Ya teman-teman, Ibu hatur nuhun, terima kasih Ibu Ketua. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Allah ridhoi, dan juga di bulan penuh berkah ini kita berdoa juga sama-sama ibu-ibu ya, semoga Allah berikan kesehatan, amal ibadah, puasa kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rencanakan dimuluskan dan dimudahkan seperti itu. Ada lagi yang misalnya sudah cukup. Ya, kita berdoa, mengatalis untuk pimpin doa. Mangga. Lebih bahagia, Felis.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innaka la ilaha illa anta man tasha wa tanzilu man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha wa bighairi hisab. Allahumma inna hadza iqbalul waidik wa idbarul maharif wa aswatu bi'atik faghfir lana Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad tamam ala muhaddatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik wa wasyukil lahumma rabitotaha wa adimujaha wa hdiha subulaha wa amlaha binurika ladhi la yahwa suduruha bi faidil imani bik wa jamili tawakkulin alaik wa ahliha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Bunda Jen itu ya mau itu di sini. Alhamdulillah ini dokumentasi kita selama pelantikan kemarin sudah terekam dalam CD, dalam album. Ini akan menjadi coretan awal sejarah kita di KPPI ya. Dan ini akan didokumentasikan dan akan disimpan nanti sampai kita 5 tahun ke depan akan menjadi bagian dari program-program kerja kita, bukan hanya ini tapi nanti akan ada program-program lain. Terima kasih juga kepada Bunda Jen dan kru yang sudah menjadi tim media KPPI, tim media khusus. Ini menjadi kita alhamdulillah punya banyak keahlian ya, medianya ada, MC-nya ada, yang lainnya ada. Ya, nuhun Bunda ya, terima kasih ya. Mangga, alhamdulillah pada hari ini beberapa kegiatan yang dilakukan oleh DPC KPP Kabupaten Sumedang sudah selesai. Kegiatan pertama tadi di Universitas Winaya Mukti, di mana saya sebagai Ketua DPC KPP Kabupaten Sumedang diminta untuk menjadi narasumber di depan para mahasiswa dengan tema peran dan fungsi legislatif dan legislatif organisasi. Alhamdulillah tadi pesertanya juga sangat antusias dan acara berjalan dengan lancar. Kemudian titik kedua, kami melakukan bagi-bagi takjil gratis di seputaran alun-alun Sumedang. Alhamdulillah juga dalam sekejap masyarakat begitu antusias ya terhadap kita, dan alhamdulillah selesai dalam jangka waktu yang singkat. Setelah itu kami titik ketiga di Amore Cafe, di mana kami melakukan rapat kerja atau melakukan rapat pimpinan cabang. Kami melakukan rapat untuk penyusunan program kerja 1 tahun ke depan, program-program DPC KPPI. Di antaranya bahwa kami akan segera melakukan pembentukan DPAC di 26 kecamatan, ditambah lagi dengan program-program kerja unggulan yang sudah diusulkan oleh para ketua bidang masing-masing, di mana sebelumnya saya sudah memberikan tugas kepada para ketua bidang masing-masing untuk melakukan rapat internal dan dibahas pada hari ini. Alhamdulillah semua masukan dari 6 ketua bidang sudah masuk dan kami akan rumuskan dan ditetapkan menjadi program kerja tetap DPC KPPI. Dan selanjutnya tadi ditutup dengan buka bersama. Alhamdulillah semua acara berjalan lancar, semua kita kompak, semua kita semangat para pengurus DPC KPPI Sumedang. Insya Allah kedepannya KPPI akan membuktikan bahwa kita bisa berkarya untuk masyarakat, bisa memberikan manfaat untuk masyarakat dengan program-program yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.